Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat mengikuti ibadah keluarga hari ini Rabu 30 September 2020. Secara recording disiarkan dari GPIB Pelita, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Hari ini, firman Tuhan yang akan kita dengar terambil dari kitab Amsal 23, ayat 24 hingga 26, dengan tema sukacita orang tua. Ibadah keluarga ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Ellen Irma Poli Tamunu. Selamat melayani, Bu. Umat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mulai ibadah. Kita masuk saat teduh. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita puji Dia dari Kidung Jemaat 18 bait 1 dan 2. Umat Tuhan, mari berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan Yesus, karena Kau baik dan selalu mengasihi kami sampai saat ini. Kini kami seluruh keluarga boleh Kau kumpulkan di rumah masing-masing untuk mendengar firman-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, guna menambah iman kami kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus mau jamah hati kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Untuk itu, kami serahkan ibadah keluarga ini dari awal, pertengahan, sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Percaya dan berdoa padanya.
Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan Mazmur pujian berdasarkan Mazmur 127 ayat 1 hingga 5. Mazmur 127 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Mari kita bermazmur. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang-orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabuh panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Umat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang kami boleh alami, kami rasakan sampai pada malam ini. Engkau menjaga dan memelihara kami. Dan kasih-Mu tak pernah berkesudahan atas kami. Saat ini Bapa, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, katakan apa yang Tuhan kehendaki, yang harus kami perbuat melalui kesaksian Alkitab, agar kami mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Amsal pasal 23. Amsal pasal 23. Ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26. Yang menyatakan demikian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan
jalanku. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Selamat malam. Salam damai sejahtera bagi kita semua, jemaat GPB Pelita, maupun yang ikut mengambil bagian dalam ibadah keluarga. Bapa di surga mengaruniakan anak-anak. Karena itu anak-anak adalah anugerah Tuhan. Dan mereka dititipkan kepada kita sebagai orang tua. Semua orang tua yang bijak pasti ingin mempunyai anak-anaknya yang juga bijak. Takut akan Tuhan, berakhlak, berbudi pekerti, bermoral, dan beretika, serta siap menghadapi dunia dengan tantangan, dengan pergumulan, dengan berbagai tawaran yang diperhadapkan. Tentunya dalam hal inilah adalah menjadi tugas orang tua untuk mengantar anak-anaknya menjadi seperti demikian. Mazmur pujian tadi mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Disadari bahwa orang tua hanya dapat melaksanakan tugas dengan baik jikalau Tuhan terlibat di dalamnya. Karena kemampuan sebagai orang tua sangat terbatas adanya. Tugas orang tua bukanlah perkara yang mudah. Hal ini tentunya berkaitan dengan proses pembelajaran, proses pendidikan yang berlangsung seumur hidup yang harus dilakukan oleh orang tua. Apalagi tidak adanya sekolah formal untuk menjadi orang tua. Yang ada hanyalah sekolah kehidupan yang terus-menerus dijalani hari demi hari. Dan tentunya bukan juga perkara yang sulit ketika para orang tua menyadari keluarga tempat untuk berlangsungnya pertumbuhan, tempat belajar, tempat untuk mendidik, membimbing anak-anaknya. Apalagi ketika Tuhan dilibatkan atau terlibat di dalamnya, hal yang mungkin kita anggap sulit di satu sisi, tetapi di sisi yang lain kita percaya kita mampu, karena dengan Tuhan kita pasti bisa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkait dengan pengasuhan dan pendidikan anak, banyak hal yang tentunya harus diperhatikan oleh orang tua. Peran orang tua mendidik, mengarahkan, dan membantu mereka sejak dini. Itulah sebabnya dalam bacaan pada hari Minggu yang lalu,
di mana Amsal mendorong kita untuk mengarahkan perhatian kepada didikan dan telinga kepada kata-kata pengetahuan. Jika kita menyimak kitab Amsal, kata didikan ada 22 kali disebutkan, yaitu dari kata Ibrani muzar, yang dapat diartikan disiplin, koreksi praktis yang diterima oleh seorang murid dari guru atau orang tua, tetapi juga didikan, disiplin, dan koreksi moral dari hikmat. Malahan kalau kita lihat dalam ayat yang ke-13 dari pasal 23, kata didikan sering digunakan sebagai makna koreksi yang menegur, bahkan bermakna hukuman dengan rotan dan atau tongkat. Jadi kadangkala didikan, disiplin, dan koreksi atau teguran moral dari Allah kepada seseorang atau bagi bangsa Israel. Kata didikan ini. Didikan dimaksudkan tentunya agar seseorang atau bangsa memiliki tata tertib hidup. Didikan dimaksud agar seseorang itu menjadi bijaksana. Dari pengetahuan ini, anak dididik untuk mengetahui kewajibannya, bahaya yang mengintainya bila tidak takut akan Tuhan, dan manfaat didikan bagi dirinya. Bila anak tidak mengarahkan pikiran pada didikan dan tidak mau berpengetahuan, maka jemaat itu akan membahayakan masa depannya. Sebaliknya dengan anak menerima didikan dan pengetahuan, maka anak tersebut dipastikan dapat memiliki masa depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, didikan orang tua yang terkadang mungkin bagi anak-anak membuat mereka sakit hati. Karena bisa jadi menggunakan cemeti atau rotan yang bertujuan tentunya bukan untuk mematikan anak ini, tapi membetulkan, memperbaiki kelakuan anak. Dengan rotan atau cemeti akan mencegah si anak membunuh dirinya sendiri dengan jalan yang keji. Dalam 2 Samuel 7 ayat 14, Tuhan Allah berlaku sebagai Bapa bagi umat Israel serta menjadi anaknya. Di mana apabila umat melakukan kesalahan, Allah akan menghukum mereka dengan rotan seperti yang dilakukan, rotan dalam tanda kutip, seperti yang dilakukan manusia pada umumnya. Memang untuk sementara cara ini kemungkinan memang akan menyakiti hati anaknya. Akan menyedihkan hati anaknya, juga bisa orang tua. Karena kerinduan untuk menyadarkan dan menasihati anaknya yang
tentunya sangat disadari oleh orang tua. Apa yang dia perbuat itu dapat menjurus pada kehancuran dan kehilangan masa depan. Tetapi apabila pukulan itu, dan tentunya pukulan itu bukan dimaksudkan ketika kita lakukan membenarkan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi apabila pukulan itu diberikan dengan hikmat, dirancang demi kebaikan, disertai dengan doa, itu akan menjadi sarana yang membahagiakan. Yaitu untuk mencegah kehancuran total dan menyelamatkan nyawanya dari kebinasaan. Dengan pendidikan ini orang tua memberitahu anaknya bahwa yang diharapkannya tidak lain demi kebaikan anaknya. Yang tentunya agar anaknya menjadi pribadi yang bijak dan bibirnya dapat berkata jujur, dan anak yang belajar mengatakan yang jujur dan tidak berani mengatakan yang tidak benar, yang jahat. Tentunya diharapkan sejak dari kecil dia jujur, berkata yang benar, sampai dewasa ia juga demikian. Sebagaimana bacaan tadi, betapa berbahagianya orang tua tak kala anak-anaknya memenuhi harapan. Ayat 24, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Jadi ayah, ibu atau orang tua akan berbahagia. Tak kalah hasil didikannya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang bijak. Dan orang tua akan merasa bangga menjadi sarana dalam tangan Tuhan untuk menghadirkan anak-anaknya ke dalam dunia. Kesusahan membesarkan anak ketika dibayar dengan seorang anak memiliki hati yang bijak, akhlak, moral yang baik, itu akan membuat orang tua bersukacita, bergembira, kesusahan tidak menjadi terasa, tetapi justru dapat menjadi sebuah kebanggaan. Walaupun dalam kesusahan mendidik kita sebagai anak-anaknya, tetapi karena hasil dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka harapkan terwujud, kesusahan berganti kegembiraan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu bagi kita orang tua, yang pertama terus untuk melakukan tugas mendidik, menasihati, mengarahkan anak-anak. Walaupun terkadang tidak mudah. Walaupun terkadang ada begitu banyak kesusahan yang kita alami. Tetapi kesusahan kita aminkan tidak akan menjadi sia-sia. Karena jerih payah orang tua yang mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan, kita aminkan tidak akan pernah sia-sia.
Yang berikut, sebagai anak-anak, janganlah bosan untuk mendengar, menerima didikan orang tua. Karena hasil dari didikan orang tua, pengajaran orang tua yang diterima oleh anak-anaknya pasti akan mendatangkan sukacita. Bukan hanya bagi kita. Pasti mendatangkan berkat bukan hanya bagi kita, tapi bagi orang tua. Dan berbahagialah kita yang bisa membuat orang tua kita bersukacita. Berbahagialah kita yang membuat orang tua kita merasa bangga. Karena Tuhan berkenan menghadirkan kita melalui mereka. Bagi kita orang tua, teruslah untuk melakukan tugas tanggung jawab kita. Keluarga kita adalah tempat dimulainya untuk mendidik, membimbing anak-anak kita. Kita sebagai orang tua bertindak sebagai guru. Tapi tentunya untuk menjadikan anak-anak itu bijaksana. Orang tua tentunya terlebih dahulu harus terus-menerus menghayati sebagai orang tua yang bijaksana. Menjadi orang tua yang hidup di dalam pertobatan yang sungguh. Terus-menerus mendisiplinkan diri. Takut akan Tuhan. Agar kita menjadi panutan bagi anak-anak kita. Bagi para orang tua, ingat masalah sosial anak dan remaja, yakni perilaku yang menyimpang, di mana tidak sedikit orang tua yang mengeluh, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar mereka mengeluh tentang kelakuan anak-anak yang tidak sopan, tak beretika, melakukan kejahatan, mencuri, berbohong, seks bebas, terlibat dalam saat terlarang atau narkoba, dan lain-lain. Tapi juga kita menjumpai masalah sosial lainnya, di mana apa yang dilakukan oleh orang tua yang seharusnya menjadi contoh dan teladan membuat anak-anak, ternyata begitu banyak anak-anak mengeluh tentang orang tuanya yang justru tidak menjadi contoh dan teladan. Karena itu menjadi perenungan bagi kita. Kerinduan, harapan kita sebagai orang tua hanya dapat terwujud. Tentunya dimulai dari kita orang tua menjadi teladan bagi mereka. Menjadi orang tua yang tidak pernah lelah untuk mendidik dan mengajar anak-anak kita. Juga bagi anak-anak, kita juga tidak akan pernah bosan terhadap nasihat, terhadap teguran yang mungkin kadang dengan rotan dalam tanda kutip membuat kita sakit pada saat itu. Tetapi sesungguhnya pada akhirnya itu membahagiakan kita. Oleh karena melepaskan kita, menjauhkan kita dari kehancuran total dan menyelamatkan kita dari dunia orang mati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada
tentunya latar belakangnya ketika kita menjumpai adanya masalah sosial anak dan remaja, yaitu timbulnya perilaku menyimpang dari anak dan remaja, yaitu karena kurangnya perhatian dari orang tua. Karena kesibukan atau karena keluarga yang kurang harmonis. Lingkungan pergaulan, pengaruh teman yang tidak mendidik. Tayangan televisi seperti iklan, sinetron, adegan kekerasan, kemewahan perilaku prematur, misalnya siswa yang masih SD, SMP ternyata sudah berpacaran, bahkan ada yang sudah sampai melakukan hal yang tidak wajar. Akses internet yang makin mudah, yang bisa menawarkan kemudahan-kemudahan untuk usaha pekerjaan, pendidikan kita, tetapi juga kalau kita tidak waspada, itu dapat merusak moral kita. Menyimak aneka permasalahan yang disampaikan tadi, tidak bisa tidak kita sebagai orang tua. Hal yang sangat penting untuk itu yang harus kita perhatikan adalah menyelamatkan jiwa anak-anak kita. Sebagaimana dikatakan tadi, dimulai pendidikan, mendidik anak-anak kita sejak dini. Sejak malah dari kandungan. Dan terus harus dilakukan sepanjang kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kita. Jangan sampai kita melihat anak-anak terancam bahaya masuk pada kehidupan yang tanpa harapan, tiada masa depan. Di mana tanpa menggunakan segala kemungkinan, yaitu mendidik dengan sepenuh hati dan kepedulian yang besar untuk merebut mereka, agar mereka yang terhilang itu bisa kembali ke jalan yang benar, agar mereka yang sudah berada pada rel yang sesungguhnya itu tetap ada pada rel yang harus mereka lewati. Mungkin saat ini ada kita orang tua yang bergumul dengan anak-anak yang seperti digambarkan tadi, yang berlawanan dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Anak-anak yang berperilaku yang seharusnya tidak boleh demikian. Perilaku yang menyimpang. Dan melakukan tidak beretika, kurang sopan, dan sebagainya. Bahkan ada mereka yang mungkin hampir saja terhilang jauh dari kita. Mari kemungkinan untuk mendidik dengan sepenuh hati. Ketika Tuhan masih memberikan kehidupan, berarti kita masih punya kesempatan untuk itu. Kesempatan yang ada dengan kepedulian yang besar, merebut kembali mereka ke jalan yang benar, seperti kita merebut kayu dari api yang membakar untuk selama-lamanya, yang akan menghancurkan mereka untuk selama-lamanya. Allah berkenan mengaruniakan hikmat bagi kita para orang tua, supaya kita menjadi orang tua yang bijaksana. Tetapi juga bagi anak-anak muda, dengarkanlah didikan orang tuamu. Dengarkanlah arahan orang tua yang menuntun dan membimbing kita. Dan anak-anak yang mau mendengarkan nasihat orang tua,
yang tahu harapan orang tua untuk menjadikan kita anak yang bijaksana. Adalah anak-anak yang akan menyenangkan hati orang tua. Adalah anak-anak yang akan membanggakan orang tua. Adalah anak-anak yang membuat orang tua berlimpah dengan sukacita. Dan anak-anak yang demikian adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Diberkatilah kita selaku anak-anak Tuhan yang hidup bijaksana. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan telah kami dengar. Biarlah melengkapi dan membekali kami sebagai orang tua dalam panggilan kami di tengah-tengah keluarga kami sebagai guru yang terpanggil untuk mendidik, membimbing, menasihati anak-anak kami. Dan biarlah firman ini juga menguatkan, menjadi nasihat bagi anak-anak kami, agar mereka senantiasa mau mendengarkan nasihat yang baik, selalu berada di jalan yang dikehendaki Tuhan, terbuka terhadap teguran orang tua, bahkan lewat cemeti ketika mereka melakukan kesalahan yang akan menyelamatkan mereka dan membawa mereka untuk supaya mereka tidak tersesat. Berbahagialah orang tua yang memiliki anak-anak yang bijaksana, yang berperilaku baik, bermoral. Berbahagialah orang tua yang selalu anak-anaknya menyenangkan hati orang tuanya, karena mau melakukan apa yang baik, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan diberkatilah anak-anak
yang mau mendengarkan nasihat orang tua, yang mau menerima teguran, dan yang mau diarahkan oleh orang tua. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa. Bagi jemaat yang sakit, Engkau sembuhkan mereka. Mereka yang sakit karena COVID-19, kuatkan mereka. Engkau menghalau ketakutan dan kekhawatiran dalam diri mereka, yang membuat imun mereka menjadi lemah, juga iman. Bapa di surga, biarlah upaya medis yang dilakukan, bahkan penanggulangan, pencegahan COVID-19, baik oleh pemerintah, baik oleh relawan, gugus tugas masing-masing organisasi. Biarlah Bapa, mereka dimampukan menjalankan tugas mereka dengan baik, dan pencegahan terhadap menyebarnya COVID-19 ini, kami mohon lewat segala upaya itu dapat dilakukan untuk itu. Bapa, kami mau berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Hiburkan mereka, kuatkan, teguhkan mereka. Bukan hanya ketika mereka dalam kegembiraan karena mereka ditambahkan lagi 1 tahun. Tapi ketika dalam perjalanan kehidupan ternyata tidak lepas dari pergumulan dan persoalan. Topanglah mereka Bapa untuk tetap dapat mengucap syukur. Bukan hanya ketika bertambah setahun, tapi kendati pun mereka berhadapan dengan peristiwa yang tidak diharapkan terjadi. Dan biarlah umur panjang, kehormatan, kemuliaan menyertai mereka. Yang berduka cita Engkau kuatkan. Dan biarlah mereka dapat bersuka cita, bersyukur kendati pun dalam peristiwa yang membuat mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Bapa, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, jemaat GB Pelita, bahkan semua pendengar dan yang mengambil bagian bersama dengan kami dalam ibadah keluarga ini. Berkenan Kau memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami. Penjagaan-Mu kami perlukan. Keyakinan bahwa Engkau Allah Immanuel membuat kami tidak takut, tidak menjadi khawatir cemas menjalani kehidupan ini. Memberkati semua usaha dan pekerjaan kami. Dan bagi mereka yang berdampak oleh COVID-19 dengan usaha pekerjaan mereka, Tuhan tolong mereka. Di tengah kesulitan kami tahu selalu ada jalan dan ada tangan Tuhan yang Engkau ulurkan untuk memastikan bagi anak-anak-Mu bahwa hidup ini terpelihara dalam keadaan apapun. Sehingga dengan demikian membuat kami tidak pernah berhenti untuk berjuang, untuk bekerja, untuk terus berdoa, mengandalkan Engkau saja dalam hidup kami. Bapa di surga, jaga anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, dalam masa remaja pemuda. Lindungi dan naungi mereka. Dijauhkan dari pergaulan yang merusak masa depan mereka. Keterlibatan dengan narkoba, seks bebas, dan berbagai kejahatan-kejahatan lainnya. Tuntun mereka dalam pendidikan mereka supaya mereka berhasil. Dan bagi mereka yang mencari pasangan hidup, berkenan Engkau berikan pasangan hidup. Bagi mereka yang mencari pekerjaan, bukakan jalan. Dan biarlah anak-anak kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang kehadiran mereka nantinya, atau dimanapun mereka berada senantiasa dibutuhkan karena iman, tapi juga karena pengetahuan yang terus mereka cari untuk memperlengkapi dan membekali mereka.
Terima kasih Tuhan, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan memberkati. Baik pemandu lagu, organis, operator multimedia, sound system, juga presbiter yang bertugas. Berkati seluruh pelayanan Jemaat GB Pelita agar berjalan lancar. Di tengah pandemi COVID ini, memang banyak hal menjadi terbatas, tapi biarlah pelayanan kami tak terbatas untuk menjangkau jemaat-Mu. Ada begitu banyak kebutuhan pelayanan yang membutuhkan dukungan dana melalui persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan lainnya. Tapi juga waktu dan tenaga jemaat-Mu. Kami percaya bahwa jemaat-Mu sudah diberkati, kami semua sudah diberkati Tuhan. Sehingga ketika kami memberi adalah rasa syukur kami. Dan setiap pemberian baik kami adalah tanda kami sungguh menghayati akan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Apapun yang ada pada kami adalah titipan Tuhan. Sehingga dengan demikian tidak akan membuat kami melupakan akan tanggung jawab kami bagi pekerjaan pelayanan Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan kehidupan yang terus bersyukur adalah pintu masuk yang tak akan pernah putus-putusnya untuk mengalami hidup yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memasuki dan menjalani malam ini. Biarlah dalam damai sejahtera sukacita kami bisa beristirahat, juga dalam ketenangan. Dan besok kami kembali boleh bangun dengan kuat yang diberkati untuk melanjutkan aktivitas kami, untuk mengalami dan menyaksikan janji-janji Tuhan atas hidup kami. Dengar dan sambut doa kami, karena kami semua berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Umat Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer bank ke nomor rekening gereja yang tertera atau memindahkan kode QR yang tertera. Kita nyanyi Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2.
Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Umat Tuhan, mohon perhatian untuk Warta Jemaat Rabu 30 September 2020 sebagai berikut. Demikian Warta Jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat disilahkan berdiri. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita. Mari memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 605 bait 1. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, sejak saat ini, esok, dan kekal selama-lamanya.
Puji Tuhan, ibadah keluarga boleh berlangsung dalam lindungan tangan kasih Tuhan dan berjalan dengan baik. Dan terima kasih untuk jemaat semua yang ada di rumah boleh mengikuti ibadah secara daring. Tuhan Yesus memberkati. Amin.